Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Puma versus singa betina. Siapa yang lebih hebat? Puma adalah kucing besar yang hidup di wilayah Amerika Tengah hingga Utara. Hidup di wilayah pegunungan sehingga disebut pula sebagai singa gunung. Sementara pemilihan singa betina sebagai lawannya karena pertimbangan ukurannya. Karena jika lawannya singa jantan, kayaknya timpang banget. Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan di antara keduanya. Dan di akhir video, kita akan melihat siapa yang lebih hebat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Singa betina punya tubuh dengan panjang antara 1,6 hingga 1,8 meter. Tingginya antara 80 hingga 100 cm. Beratnya di kisaran 110 hingga 140 kg. Ukuran singa betina memang lebih kecil dari singa jantan. Tapi meski begitu, toh nyatanya ukuran singa betina ternyata masih lebih besar daripada ukuran puma, yang panjangnya sekitar 1,5 meter, tingginya di kisaran 75 cm, dan beratnya di kisaran 63 kg. Puma dan singa betina punya penampilan yang mirip, mulai dari rupa fisik hingga warna bulunya. Tapi keduanya tentu saja berbeda. Lalu penampilan siapa yang lebih keren? Kalau dari pendapat admin, penampilan Puma lebih keren daripada singa betina. Beda lagi kalau sama singa jantan. Wajah Puma terlihat sangar, tubuhnya kekar, dan ekornya panjang, seakan menambah keren penampilannya. Singa memiliki kekuatan gigitan sekitar 650 PSI. Meski ada yang meyakini kekuatannya bisa saja lebih kuat. Tapi sepertinya itu adalah kekuatan rahang dari singa jantan. Sementara singa betina mungkin saja lebih lemah. Perkiraan admin di kisaran 400 hingga 500 PSI. Tapi ini hanya perkiraan saja. Sementara kekuatan gigitan Puma ada di kisaran 300 hingga 400 PSI. Hampir sama dengan rahang citah atau macan tutul. Jadi kekuatan rahang singa betina masih di atas singa gunung. Singa betina tidak bisa mengaum seperti singa jantan. Tapi mereka bisa mengeluarkan beberapa jenis suara yang berbeda. Suara singa betina juga tidak terlalu keras. Tentu suara Puma lebih bervariasi dan tentunya lebih keras. Teriakan Puma adalah suara yang lumayan mengerikan. Belum lagi variasi suara lainnya. Kecepatan keduanya seimbang, ada di kisaran 80 km per jam. Puma bisa memaksimalkan kecepatannya ketika berlari di tempat yang ekstrim. Sementara singa betina bisa memacu kecepatannya di tempat yang rata. Sepertinya ada nilai tambah untuk Puma, di mana mereka bisa tetap berlari cepat meski di tebing bebatuan sekalipun. Perbandingan ini dimenangkan oleh Puma dengan pertimbangan kondisi habitatnya. Keduanya juga jago dalam berenang. Beberapa kali mereka terlihat menyeberangi sungai yang dalam dengan jarak yang lumayan jauh. Kemampuan mereka di dalam air memang tidak sehebat harimau atau jaguar. Tapi untuk sekedar menyeberangi perairan, sepertinya masih oke lah. Sama seperti kemampuan berenangnya, kedua kucing besar ini bisa memanjat pohon dan bahkan berburu mangsa yang ada di atas pohon. Puma pernah berburu di atas pohon, dan singa betina biasanya merebut mangsa macan tutul atau bahkan memburu monyet yang ada di atas pohon. Bisa dibilang kemampuannya seimbang. Berbicara tentang kelompok, tentunya Puma bukan tandingan dari singa betina.
Puma hidup soliter, kecuali ketika musim kawin dan ketika induk membesarkan anaknya. Sementara singa betina adalah hewan sosial. Mereka terlahir dalam suatu kelompok dan biasanya akan terus berada di kelompok itu meski pemimpinnya terus berganti. Singa betina adalah bagian penting dari kelompok singa, di mana mereka mengemban tugas yang berat sebagai induk, penyedia makanan, dan bahkan ikut menjaga kelompok ketika ada pesaing yang coba menyerangnya. Mangsa puma beragam, mulai dari jenis rusa, guanaco, babi hutan, sloth, kelinci, kucing liar, coyote, rakun, dan lain sebagainya. Mangsanya lumayan greget seperti macan tutul. Tapi bukan tandingan singa betina yang mangsanya sangat beragam. Mulai dari hewan kecil hingga hewan besar bisa dikalahkan oleh singa betina. Singa betina punya keuntungan karena banyaknya pilihan mangsa dan bantuan dari pasukannya ketika berburu mangsa. Meski jika harus berburu sendiri, mereka juga punya kemampuan yang luar biasa untuk mengalahkan berbagai jenis mangsa. Puma punya teknik berburu yang mirip seperti kucing pada umumnya. Tapi mereka agak mirip seperti macan tutul salju, di mana biasanya mengintai mangsa dari tempat yang tinggi dan menyerang mangsa yang ada di bawahnya. Mereka akan mengintai dari jauh, mendekati perlahan, dan melakukan pengejaran dari jarak yang lumayan jauh. Puma memang mengincar leher mangsanya, tapi ketika menangkap mangsa, puma biasanya menyerang bagian belakangnya dulu. Apalagi jika mangsanya berukuran besar, puma akan menempel dan menyerang dengan cakar serta gigitannya. Sementara singa betina jadi salah satu pemangsa terbaik. Bahkan kemampuannya lebih hebat daripada singa jantan. Makanya jadi tulang punggung yang menyediakan makanan bagi pasukan. Singa betina bisa berburu sendirian dan bekerja sama dalam pasukan. Ketika berburu sendiri, singa betina melakukannya seperti puma dan kucing lain pada umumnya. Mereka mengintai, mendekati perlahan, dan melakukan serangan dari jarak dekat. Singa betina mengalahkan mangsa dengan mengincar bagian lehernya. Sementara ketika berburu dalam pasukannya, singa betina mampu mengalahkan mangsa besar dan kuat. Jika mangsanya terlalu besar, mereka akan berjuang keras demi bisa menjatuhkannya, dan lalu melakukan serangan bersama-sama agar mangsanya menyerah. Tentu saja, teknik berburu singa betina lebih hebat daripada puma. Level singa betina berbeda dengan singa jantan. Masih ada beberapa pesaing yang berani melawan singa betina. Jika menghadapi satu atau dua hyena, singa betina masih bisa mengimbanginya. Bahkan, sekelompok anjing liar Afrika juga bisa diimbangi. Pesaing lain seperti macan tutul dan cheetah sepertinya bukan masalah berarti. Sementara di dalam air, buaya masih jadi sosok yang lumayan berbahaya bagi singa betina. Sementara puma harus bersaing dengan beruang, serigala, wolverine, coyote, dan lain sebagainya. Jika berhadapan dengan pesaing kecil, puma bisa saja menang. Tapi jika lawannya besar dan pasukannya banyak, puma agaknya mengalami kesulitan karena mereka sendirian. Dengan banyaknya pesaing dan ternyata bisa mengimbanginya, singa betina masih di atas puma dalam perbandingan ini. Singkat saja, singa lebih menerima manusia yang ada di sekitarnya. Mereka juga tidak terlalu terganggu dengan kehadiran manusia. Singa sudah terbiasa dengan orang-orang yang mendokumentasikan kehidupannya. Sementara puma hidup di dalam hutan dan jauh dari manusia. Mereka kurang bersahabat dengan manusia. Tentunya, singa punya hubungan yang lebih baik daripada puma. Keduanya hidup di tempat yang berbeda. Singa di Afrika dan sebagian Asia, sementara puma di Amerika Tengah hingga Utara. Keduanya tidak bisa bertemu, apalagi bertarung. Tapi, jika harus bertarung, pasti pertarungannya lumayan seimbang. Jaguar saja bisa diimbangi oleh puma. Beruang grizzly saja bisa dibuat mundur. Serigala saja bisa dikalahkan. Sepertinya, puma masih punya kesempatan untuk mengimbangi atau bahkan menang melawan singa betina. Tapi peluang menang tetap ada di pihak singa betina karena ukurannya lebih besar dan pasukannya lebih banyak.
Dari beberapa perbandingan yang ada, singa betina unggul dari ukurannya, kekuatan gigitannya, kelompoknya, jenis mangsanya, teknik berburunya, pesaingnya, hubungan dengan manusia, dan menang duel. Sementara puma unggul dari penampilannya, suaranya, dan kecepatannya. Dan hasil akhirnya, kita bisa melihat betapa singa betina lebih hebat daripada singa gunung. Apalagi jika harus dibandingkan dengan singa jantan. Sepertinya puma bukanlah lawan yang sepadan. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.